Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maunda Wulandari dengan NIM C1M02310010, mahasiswi dari Universitas Mataram, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Pertanian dengan dosen pengampu atas nama Ibu IR Aluh Nikmatullah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mikropropagasi tanaman lengkeng. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pembahasan dalam video ini. Mikropropagasi tanaman lengkeng adalah teknik perbanyakan tanaman lengkeng atau Democarpus longan secara cepat dan massal menggunakan metode kultur jaringan. Teknik ini melibatkan pertumbuhan dan pengembangan bagian-bagian kecil tanaman seperti tunas, daun, atau jaringan lainnya dalam kondisi steril di laboratorium menggunakan media khusus yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan. Melalui mikropropagasi, tanaman lengkeng dapat diperbanyak dengan jumlah besar, mempertahankan sifat unggul induknya, serta bebas dari patogen atau penyakit. Mikropropagasi pada tanaman lengkeng terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, perbanyakan cepat. Maksudnya di sini, mikropropagasi memungkinkan produksi bibit lengkeng dalam jumlah besar dalam waktu singkat dibandingkan dengan metode perbanyakan konvensional. Manfaat kedua yaitu bibit bebas penyakit. Proses dilakukan dalam kondisi steril, sehingga tanaman yang dihasilkan bebas dari kontaminasi patogen seperti virus, bakteri, atau jamur. Manfaat ketiga yaitu pelestarian sifat genetik. Teknik ini mempertahankan sifat-sifat unggul dari tanaman induk, sehingga bibit yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama. Manfaat yang keempat yaitu konservasi tanaman langka atau unggul. Maksudnya di sini, mikropropagasi dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman lengkeng yang sulit diperbanyak secara konvensional, seperti varietas yang hampir punah atau memiliki nilai ekonomi tinggi. Manfaat selanjutnya yaitu produksi bibit yang seragam. Bibit hasil mikropropagasi memiliki keseragaman genetik yang tinggi, sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman dapat diprediksi dengan lebih baik. Manfaat yang berikutnya yaitu perbanyakan tanaman di luar musim. Mikropropagasi memungkinkan perbanyakan tanaman sepanjang tahun, tanpa tergantung musim atau kondisi lingkungan eksternal. Nah, manfaat terakhir yaitu efisiensi ruang. Proses perbanyakan dilakukan di laboratorium dengan ruang yang terbatas, sehingga tidak memerlukan lahan luas, seperti metode perbanyakan konvensional. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan. Dalam mikropropagasi lengkeng terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam kondisi steril di laboratorium. Yang pertama, inisiasi kultur atau pengambilan eksplan. Bagian tanaman lengkeng seperti tunas, daun, atau jaringan lainnya dipilih sebagai eksplan, kemudian dicuci dan disterilkan untuk menghilangkan mikroorganisme kontaminasi. Eksplan yang steril ditanam pada media kultur yang telah diperkaya dengan nutrisi dan hormon tumbuh sitokinin atau pembentukan tunas. Nah, tahapan kedua yaitu perkembangan kalus. Maksudnya di sini, eksplan mulai membentuk kalus atau jaringan tumbuh yang belum terdiferensiasi di bawah pengaruh hormon tertentu. Kalus ini merupakan jaringan yang penting untuk perbanyakan, karena dari kalus inilah tunas baru akan terbentuk. Nah, tahapan ketiga yaitu induksi tunas. Kalus diinduksi untuk membentuk tunas dengan menambahkan sitokinin pada media kultur. Tunas-tunas yang terbentuk secara bertahap akan tumbuh dan berkembang menjadi individu tanaman baru. Nah, tahapan yang keempat yaitu multiplikasi tunas. Maksudnya di sini, tunas yang sudah terbentuk dapat dimultiplikasi atau diperbanyak dengan memindahkannya ke media baru yang mengandung hormon pertumbuhan sitokinin lebih tinggi. Dalam tahap ini, jumlah tunas akan meningkat secara signifikan, memungkinkan produksi banyak tanaman dari satu eksplan. Nah, tahapan yang kelima yaitu perkembangan akar. Setelah tunas berkembang dengan baik, media diubah dengan menambahkan hormon auksin untuk mendorong pembentukan akar. Akar yang sehat dan kuat penting untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan bibit setelah dipindahkan ke tanah. Nah, tahapan terakhir yaitu aklimatasi. Nah, bibit yang sudah memiliki tunas dan akar dipindahkan dari media kultur di kondisi alami. Proses aklimatisasi dilakukan secara bertahap, biasanya di rumah kaca
untuk membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan luar yang tidak steril. Setelah bibit beradaptasi dengan baik, mereka siap ditanam di lapangan. Tahapan-tahapan ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tanaman tumbuh dengan sehat dan bebas dari kontaminasi. Selanjutnya, saya akan membahas media kultur. Untuk mikropropagasi tanaman lengkeng, media yang sering digunakan untuk kultur jaringan tanaman yaitu media MS atau Murray-Hague and Cook yang memerlukan penambahan hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin untuk merangsang pertumbuhan, serta suhu, cahaya, dan pH media sangat mempengaruhi hasil kultur. Sekarang saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mikropropagasi. Dalam mikropropagasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kualitas eksplan. Di sini kita memerlukan eksplan yang muda dan sehat untuk meningkatkan keberhasilan. Faktor yang kedua yaitu kondisi media. Kita perlu memperhatikan komposisi nutrisi dan hormon pertumbuhan dari media yang kita gunakan. Nah, faktor yang ketiga yaitu lingkungan kultur. Faktor ini yang perlu diperhatikan yaitu suhu, pencahayaan, dan kelembapan lingkungannya. Dalam mikropropagasi lengkeng, tentunya ada beberapa hambatan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu kontaminasi. Dalam kultur jaringan, kontaminasi adalah masalah besar karena bahan tanaman yang digunakan seringkali terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Jika kontaminasi terjadi, seluruh kultur bisa rusak, sehingga menghentikan proses mikropropagasi. Ini adalah tantangan utama dalam menjaga kondisi steril di laboratorium. Nah, tahapan yang kedua yaitu kesulitan regenerasi. Beberapa varietas lengkeng memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses regenerasi atau tumbuh kembali menjadi tanaman lengkap. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan genetik antar varietas, sehingga tidak semua varietas lengkeng merespons mikropropagasi dengan baik. Dalam beberapa kasus, tunas atau akar mungkin tidak terbentuk dengan mudah. Hambatan yang berikutnya yaitu biaya. Maksudnya di sini, mikropropagasi memerlukan peralatan laboratorium yang canggih dan bahan kimia tertentu, seperti media kultur yang kaya akan nutrisi, hormon pertumbuhan, serta alat-alat steril. Semua ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, terutama dalam skala besar. Selain itu, tenaga ahli yang terlatih juga diperlukan, menambah beban biaya. Terima kasih telah menyimak materi saya dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama bangun pendidikan Indonesia agar menjadi nomor 1 di dunia, karena kemajuan pendidikan Indonesia berada di tangan kita. Saya harap presentasi ini bisa menjadi titik awal untuk pertanian yang lebih berkelanjutan dan modern. Sebelum mengakhiri, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.